Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, pada kesempatan ini merupakan kesyukuran yang begitu luar biasa dari kita semua sebagai pecinta Kiai Nusantara, pecinta Kiai Haji Madudil Bantani, dan pecinta dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, berita terbaru kini dan saya kira ini cukup memuaskan buat kita bahwa sebagaimana perkataan dari Surumail Abbas, yaitu Sunggokong dari kelompok Bani Alawi yang diutus untuk mencari kitab suci atau kitab zaman di Timur Tengah sana dan di negara-negara Barat yang berbicara tentang Bani Alawi apakah memang tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhir-akhir ini kemudian bocor bahwa dia dipesan oleh sponsor untuk bukan untuk mengisbat kitab dari Ba'alawi ini, tapi hanya disuruh dan dipesan untuk kemudian mencari sejarah dari kelompok Bani Alawi ini seperti apa. Ya tentu dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Nah, bocoran ini kemudian ibarat kata sehebat apapun kemudian kita menyembunyikan bangkai, maka busuknya juga pada akhirnya akan keluar dan terkuak ke publik dan akan menyebar ke seluruh negeri bagaimana bobrok dan busuknya Rabitul Alawiyah, Rumail Abbas, dan Bani Alawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ibarat kata juga bahwa sehebat dan sepitar apapun tupai melompat, maka dia akan terjatuh juga. Nah, ini juga kemudian terjadi terhadap Surumail Abbas yang selama ini kemudian melakukan pembelaan terhadap kelompok Bani Alawi dengan catatan bahwa memang ternyata ini bocor dan dia hanya dipesan dan diongkosi dan oleh pihak sponsor atau pihak ketiga untuk kemudian melakukan pembelaan dan mencari kitab sejaman. Namun kemudian pernyataan-pernyataan dan hubungan antara Surumail Abbas mungkin ini sudah retak dan Surumail tidak begitu lagi dipercaya oleh mereka karena tidak mampu sampai hari ini menemukan kitab sejaman untuk melakukan perlawanan terhadap temuan dan hasil penelitian dari Ki Haji Madudil Bantani, sehingga ini terkuak ke publik dan bocor bahwa dia hanya dipesan oleh sponsor bukan untuk mengisbat dari kitab Bani Alawi ini. Nah, ini adalah sesuatu yang begitu memalukan terhadap Rabitul Alawiyah maupun termasuk yang paling malu adalah si Rumail Abbas yang seperti ibarat Sunggoko yang kemudian diutus oleh biksu untuk kemudian melakukan dan mencari kitab suci atau kitab zaman untuk lagi-lagi memberikan dan melakukan perlawanan terhadap hasil penelitian dari Ki Haji Madudil Bantani yang hari ini disuruh oleh kelompok Rabitul Alawiyah. Nah, bagaimana kemudian percakapan dari Surumail Abbas dan bocornya informasi internal dari mereka ini dengan pihak sponsor? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak secara seksama berikut ini. Standar kita udah ada, standar saya kan emang sumber zaman ya, tapi kayaknya kayak Imad, Gus Aziz, sama Said Mohsin dan lain-lain tuh salah tangkep gitu. Mungkin pas waktu ngobrol sama Gus Aziz, waktu podcast mungkin ya, sumber sejaman itu penting, ya penting lah gitu. Penting untuk membuat nilai historis dari sejarah Ba'alawi yang ditutur mulai kalau diklaim itu abad ke berapa, ke 9 itu lebih bermakna karena ada sumber historisnya, itu kan lebih bermakna gitu maksudku. Ketika sedang mendapatkan gurunya kan lebih dulu sama-sama ketemu usulnya, ketemu histori itu. Nah, masalahnya Kiai Mat itu ngupiak dalil sumber sejaman di kitab-kitab salaf, terus kitab-kitab kuning. Saya yakin itu nggak bakal ketemu dah itu. Ya. Karena kitab sejaman atau sumber sejaman itu kan hasil produksi dari metodologi historian modern. Sudut pandangnya materialistik atau positivistik. Dan itu kan sekuler. Muncul sekitar tahun 50-an lah ke atas maksudnya. Itu muncul belakangan untuk motivasi kritik historis saja, itu motif awalnya itu bukan untuk mengkonfirmasi kalau ini ada atau tidak harus ada sumber sejaman. Siapa pula orang yang punya keberuntungan ditulis di masa lalu itu? Siapa coba? Wali Soba aja baru tata-tata gitu.
Aku kan penasaran gitu, siapa yang punya keberuntungan di masa lalu yang dicatat semuanya atas sampai bawah itu ditulis loh ya maksudnya ya. Kalau itu dipakai untuk standar, aku yakin 75% lah ya, berarti 3/4 asrof di dunia ini semua kabilahnya itu pasti batal semua itu. Gimana gak batal? Si Abdul Qadir itu ditulis kapan? Coba itu. Terus siapa lagi ya? Sampai itu banyak kabilah. Saya sempat nulis beberapa kabilah sada, tapi karena tidak begitu lengkap jadi aku cuma nulis beberapa saja. Sada yang tidak memiliki sumber sesamaan itu banyak banget itu, bahkan ada yang di apa namanya dibatalkan oleh ulama zaman dulu tapi akhirnya disahihkan, itu juga ada gitu. Disahihkan di zaman iya, di abad kemudian maksudnya, bukan karena untuk ini bukan untuk menilai bahwa ulama nasab itu berdusta, enggak, tapi kan ilmu pengetahuan kadangkali itu terbatas, sementara ilmu nasab juga meskipun udah memiliki manual, udah memiliki tolok ukur, tapi kan yang menjaga silsilahnya sebagai pakar itu kan manusia juga yang kadangkali tidak memiliki kemampuan omnipresent ya, hadir di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan, punya keterbatasan tempat, waktu, wilayah juga, terus umur juga kan ya, umur dia nggak mungkin hidup lebih dari 100 tahun, kalaupun ada mungkin Al-Ubaidillah sama Al-Umari itu doang. Seingat saya umurnya kan 100 sampai 100 hampir 120 tahun itu. Muammar mereka ya, Muammar yang dipanjangkan umurnya. Terus banyak kabilah juga kalau pakai standar itu bukti bahwa sumber sezaman itu banyak sada yang tidak memiliki keberuntungan untuk melewati syarat apa ya kayak Kiai Mat ajukan itu. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis aja itu. Tapi itu kan lebih mendasar. Iya sih, dipatahkan kan. Iya. Ya, sebagaimana kita saksikan bahwa Sirmail Abbas kemudian berulang-ulang mengatakan bahwa dia kemudian mengatakan bahwa pihak sponsor tidak berpesan untuk kemudian mengisbat dari nasab dari Bani Alawi ini, namun dia hanya kemudian diutus untuk mencari histori dari Bani Alawi ini, ya lagi-lagi sebagai bentuk pembelaan dan untuk melakukan perlawanan terhadap hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Namun sampai hari ini sudah masuk di bulan ketiga setelah kepergian dari Sirmail Abbas ke negara-negara barat bahkan ke Timur Tengah, tidak sampai kemudian bisa memunculkan kitab zaman atau kitab yang lebih tua untuk memberikan perlawanan terhadap kitab-kitab yang mengambil kesimpulan bahwa Ubaidillah itu adalah fiktif dan Bani Alawi ini tidak tersambung sebenarnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin benar semua opini yang kemudian terbangun di 2 bulan terakhir ini bahwa Sirmail Abbas sebenarnya tidak pergi, namun dia hanya mendownload dan kemudian memberitakan kepada publik bahwa dia telah menemukan dan Ubaidillah itu seperti ini dan Bani Alawi itu seperti ini. Namun ternyata sampai hari ini opini yang kemudian dikeluarkan oleh Sirmail Abbas ini tidak mampu dibuktikan dengan memberikan dan menyampaikan secara tegas dan terbuka bahwa ini kitab yang dia bawa dari perjalanannya dan seperti ini kemudian bahasa dari kitab itu dan bisa membantah hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Sehingga lagi-lagi bahwa mungkin karena ini akhirnya percakapan ini bocor karena bisa mengindikasi bahwa Sirmail Abbas ini tidak lagi dipercaya oleh pihak sponsor yang dia maksud atau pihak ketiga yang membiayai dia, yang menyogok dia untuk melakukan pembelaan terhadap Bani Alawi dan kelompok Rabitu Alawiyah ini. Akhirnya ini bocor dan terkuak ke publik. Nah pertanyaannya kemudian bahwa apakah kita kemudian masyarakat atau tokoh yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia
masih bisa lagi atau ada lagi orang yang kemudian mau meragukan hasil tes dari Ki Haji Madudin Al-Bantani setelah bocornya informasi dari internal Rumail Abbas dan pihak sponsor ini. Tentu kalau masih ada orang yang kemudian tidak percaya dengan hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani, itu sungguh terlalu, karena mereka ini, kelompok Rabito Alawiyah ini, telah menunjukkan dirinya bahwa memang mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan bocornya informasi internal dari Rumail Abbas dan pihak sponsor yang dimaksud oleh Rumail Abbas. Ya, mungkin pihak sponsornya tidak lain dan tak bukan adalah kelompok dari Rabito Alawiyah ini, yaitu kelompok Bani Alawi dan kelompok para baib ya selama ini membantah dan menolak hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Nah, Rumail Abbas kemudian itu hanya dipergunakan dan diperalat dengan iming-iming mungkin uang dan seterusnya dari pihak sponsor atau pihak ketiga untuk kemudian menjadi alat membantah dan membangun framing bahwa hasil tesis dari Ki Haji Madudin itu tidak benar, ini bantahannya dan seterusnya. Kalaupun kemudian itu sampai hari ini tidak bisa mampu dihadirkan kitab zaman untuk membantah itu. Jadi si Rumail ini lagi-lagi bahwa hanya diperalat oleh mereka kelompok Rabito Alawiyah dan hanya dijadikan ini itu dengan menjadi pihak sponsor dan membiayai mungkin apa yang menjadi keperluan dari perjalanan dari si Rumail Abbas. Yaitu tadi bocornya bahwa berkali-kali Rumail Abbas kemudian mengatakan bahwa pihak sponsor tidak memesan untuk mengisbat nasab dari Bani Alawi, tapi dia hanya disuruh dan dipesan untuk mencari histori untuk lagi-lagi bahwa membantah dan membatalkan hasil tesis Ki Haji Madudin Al-Bantani. Namun itu lagi-lagi tidak bisa, hasilnya adalah nol. Akhirnya kepercayaan terhadap Rumail Abbas dari Rabito Alawiyah dengan sendirinya gugur dan percakapan internalnya bocor hari ini. Maka dari itu sebagai kesimpulan bahwa mari bersama-sama mendukung dan membantu Ki Haji Madudin Al-Bantani untuk menyampaikan kepada publik bahwa hasil tesis dari Ki Haji Madudin adalah benar, Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, dan Bani Alawi itu bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.